Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya, khususnya yang berkesinambungan dengan kampus kita. Dan juga tak lupa yang saya hormati para jajaran dosen-dosen UINMA, dan tak lupa kakak-kakak panitia PBAK 2021 dan teman-teman yang saya cintai. Nama saya Naila Fauzia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja mengenai tugas PBAK 2021 yang telah usai pada hari ini, yakni merangkum materi-materi PBAK. Kampus UINMA. Seiring berjalannya waktu, mulai dari jenjang pendidikan TK, SD, MTS, aliyah, dan sekarang berinjak kepada jenjang mahasiswa, saya sangat bersyukur sekali karena bisa terverifikasi di kampus UINMA yang konon Bapak Wakil Rektor bidang akademik mempunyai fasilitas dan fakultas yang terjamin. Dan katanya kampus tersebut ialah bukan sekedar kampus umumnya, melainkan kampus yang bereksistens dan terakreditasi internasional, dan kampus ini berada pada tingkat kampus internasional recognition dan international reputation. Bisa dibayangkan betapa megahnya dan betapa terjaminnya kampus tersebut. Dari macam-macam konstruksinya pun mengharap untuk mahasiswa menjadi mahasiswa yang interaktif, inovatif, dan kolektif. Dan juga saya syok mendapati pembicaraan Wakil Rektor bidang akademik bahwa kampus ini juga terdapat 500 mahasiswa dari asing barat di 34 negara. Bukti popularitas kampus ini ialah menggelegar di bidangnya. Dan dari saya sendiri turut senang dikarenakan kampus tersebut menyediakan fasilitas ma'had. Dikarenakan saya sendiri notabene lulusan dari ma'had juga. Bukti kampus tersebut juga turut menjaga daripada tradisi kepesantrenan yang telah dibangun oleh ulama-ulama dahulu kala, yang menjadikan konkret sikap mahasiswa, yaitu diajari oleh kampus tersebut untuk terjun lapangan atau disebut juga PKL, praktek kerja lapangan. Setidaknya mahasiswa UINMA bisa menerapkan hal-hal kecil seperti tadi. Harapan daripada Bapak Wakil Rektor kemahasiswaan seperti itu. Juga kampus tersebut terfasilitasi oleh keindahan yang asri agar mahasiswa selain fokus dengan komponen pendidikannya juga bisa merefresh otaknya dengan melihat keindahan-keindahan kampus tersebut. Beliau juga bertutur kata agar mahasiswa harus berpikir mental spiritual yang dijadikan 3 bagian, yaitu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya ialah berpikir yang dilandasi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau pengetahuan agama. Inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus lainnya. Dan yang kedua, harus berpikir positif. Bukan sekedar pikiran positif, tapi juga perilaku yang positif juga. Dan yang ketiga, yaitu berpikiran kreatif, yaitu menodorkan daripada ilmu-ilmu kita kepada yang lainnya, baik dari segi bakat maupun minat.
seperti mempunyai potensi di bidang hafalan, atau presenter, dan lain-lain. Di kampus ini sudah menyiapkan daripada fasilitas mahasiswa yang ingin mengembangkan segi kreativitasannya. Jadi itulah sekedar sentuhan hati untuk mahasiswa kelak yang akan datang di kampus UINMA. Dan bukan hanya bapak-bapak rektor atau dosen-dosen UINMA, kita juga turut sedih dikarenakan belum bisa bertatap muka secara luring. Harapan kita agar situasi seperti ini bisa cepat diselesaikan. Amin. Selanjutnya, terdapat poin-poin motivasi bagi kita mahasiswa UINMA, yaitu jadikanlah diri sebagai pemimpin daripada bangsa. Jadikanlah diri ini sebagai mahasiswa yang bukan sekedar perangkai kata-kata, tapi mampu melaksanakan apa yang telah dirangkai kata-kata tersebut. Dan juga jadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang mengedepankan positive thinking, bukan negative thinking, dan juga ubah pola pikiran dan perbuatan kita menjadi yang baik. Seperti visi misi kampus kita, yakni visinya ialah mewujudkan pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Perlu diketahui, kampus kita telah mendapatkan banyak prestasi di bidangnya. Maka, kampus kita dipercaya sebagai kampus International Recommendation and Reputation. Organisasi DEMA. Ketua Dewan Farhan Adi Purwosadi, Wakil Ketua DEMA Ahmad Fawaid. Organisasi DEMA. DEMA organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Pelaksanaan program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasikan kegiatan mahasiswa. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sosial media DEMA Universitas UIN Malang. Struktur pengurus DEMA. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kementerian. Sahabat Desa meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Sapa Sekolah membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan sosial politik. Diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi, terwujudnya Senat Mahasiswa Kebangkitan Bangsa menuju Indonesia Tangguh. Kunci mengendalikan pandemi ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity,
disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, korupsi orang tua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi heksahelix. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, media massa. 3 kekuatan pengubah dunia. 1. Kemajuan teknologi. 2. Agama. 3. Pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Variety of attribution to Islam. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sosiologi labeling, Islam or Muslim. Liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalitas, ekstremis, teroris. The most contemporary labels, moderate Islam dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis. Wasatiyah berarti jalan tengah. Posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasid atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab, Amerika, oil,
political despotism, and hypocrisy. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan, kebanggaan, dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itulah resumen saya mengenai materi PBAK 2021. Apabila ada tutur kata yang kurang enak hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Naila Fauzia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.